Kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dipercayai karam akibat kebocoran dan kebanjiran besar pada jam 12.30 hari tadi di perairan Tanjung Penyusup Johor ketika sedang melaksanakan penugasan operasi. Dalam insiden itu, semua 39 orang kru kapal dapat diselamatkan. Menerusi visual yang tular di media sosial, kru kapal KD Pendekar diselamatkan dari bot penyelamat ke sebuah kapal. Bahagian Komunikasi Strategik Markas Tentera Laut mengesahkan kejadian berlaku di 2 batu nautika tenggara perairan Tanjung Penyusup. Kebocoran dipercayai berpunca dari kapal terlanggar objek bawah air. Kebocoran dikesan di bilik jentera kapal telah merebak dengan cepat dan tidak terkawal. Semua kru berjaya diselamatkan setelah usaha untuk mengawal kebocoran serta menstabilkan kapal tidak berjaya. Fokus utama TLDM untuk melaksanakan operasi bagi menyelamatkan kapal. Lembaga siasatan khas akan segera ditubuhkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sementara itu, KD Pendekar adalah kapal reka bentuk Spica M buatan Sweden yang dilancarkan pada November 1978. Kapal daripada kelas handalan ini ditauliahkan dalam perkhidmatan TLDM pada 1979 dan kini berusia hampir 46 tahun. Ia satu daripada 4 kapal serang laju yang dioperasikan oleh TLDM ketika ini. Fungsinya juga sebagai kapal peronda yang dilengkapi meriam utama jenis Bofors 57mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua awak kapal dari kapal perang Pendekar yang tenggelam pada tanggal 25 Agustus 2024, jadi baru sehari kemarin ya. Semua awak kapalnya selamat dan kapalnya pun tenggelam. Kapal ini adalah kapal tua yang dioperasikan semenjak tahun 70-an, kurang lebih umurnya adalah sudah 40 tahunan, namun tetap dipakai oleh Malaysia. Nah, bagi Pade ini cukup heran juga, negara semaju Malaysia, sekaya Malaysia, semodern Malaysia masih mengoperasikan jenis-jenis kapal tua tersebut, dan masih ada 3 kapal tua yang masih dipergunakan. Nah, kalau di Indonesia ini adalah hal yang wajar bila Indonesia masih mengoperasikan kapal-kapal tua seperti ini. Termasuk yang terjadi adalah kapal selam Nenggala kalau tidak salah yang tenggelam, yang menewaskan semua kru dari kapal selam tersebut. Karena Indonesia adalah negara miskin, negara terbelakang, dan negara yang IQ-nya rendah, jadi wajar-wajar saja. Nah, cukup mengherankan kapal ini tenggelam tanpa boleh oleh pihak kerajaan untuk kita, para rakyat Malaysia ya, untuk berspekulasi penyebab dari kapal ini tenggelam. Namun dikatakan bahwa kapal ini tenggelam karena melanggar benda asing atau objek asing di dalam air, sehingga lambung di bawah air mengalami kebocoran yang mungkin cukup besar sehingga tidak bisa oleh awak kapal untuk diperbaiki. Nah, pelanggaran oleh benda asing dari dalam air ini tentu menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam ya. Kalau dia melanggar batu karang sepertinya tidak mungkin karena ini berada di laut lepas. Kemudian kalaupun dia tidak melanggar batu karang, kira-kira apa yang dilanggar? Apakah ini pada yang spekulasi nih? Apakah ranjau laut yang dilanggar? Ataukah mungkin melanggar suatu, kalau torpedo apa ya? Apa mungkinkah? Dari mana kalau misalkan torpedo? Ya berasal dari mana? Ya, yang jelas kapal ini karena sudah berumur ya, cukup tua, sehingga mungkin ya mengalami pengaratan yang cukup parah, sehingga ketika melanggar benda kecil di dalam air ya, itu akan mengalami kebocoran yang cukup parah. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman nih mengenai kapal tua milik dari Malaysia yang tenggelam? Oke, dari Padi cukup dulu. Kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.